Namun teror ini tidak berhenti sampai di situ saja. Selang berapa lama setelah Mas Bagus tertidur, dia dikejutkan dengan wis wanciling sir latri kedaping lintang tranggono halo semua, selamat malam dan selamat datang di Seram, sepenggal cerita malam. Apa? Ayo. Halo semua. Halo semua. Ini ada orang yang aku kasih kode-kode buat pembukaan malah diem aja. Anda pembukaan ya. Halo semua teman-teman, selamat datang dan selamat datang di Seram lagi. Oke, ini apa? Aku habis lihat Instagram loh. Ada yang ngomen Gimana? fallback ya. Ayo men. Coba ya. Betul nanti ya. Oh iya udah. Nanti aja. Oke. Tadi kegabutan. Oh iya. Guduk. Oke, jadi kita hari ini seperti biasa kita udah mendapatkan cerita dari Kontributor. sebelumnya kita belum kenalan ya. Saya Iksan dan ada di sini. Oh saya Rizky. Nah, Lupa gitu. lupa. Oke, jadi kita sudah menyiapkan cerita dari kontributor setia kita. Oh iya. Tapi ini timnya. Oke, ini dari timnya. Dari tim dari Mas Amin. Mati aku besok Jadi- mati aku. Dikirimi loh. Makanya dari itu. Dikirimi. Maka dari itu. Oke, sorry Mas Amin. Dikirimi loh. Penawaran. Hati-hati baik. Oke, jadi kita dapat cerita dari teman ya, Mas Amin yang kerja, yang pernah atau masih nih? yang masih sebenarnya. Masih ya, yang bekerja di sebuah kapal pesiar. Yang ya udah ya kayak ya kapal Ya, pesiar kapal kayak pesiar. gitu udah ke Yang mana-mana. mewah ini yang mewah. Mewah. Ada kolam renang, Dan yang lain ada hall, bukan yang cuma getek. Enggak tahu. Sampan. Sampan. Perahu layar. Enggak. Jangan dibahas dah. Oke. Aduh, oke, kita lanjut ke apakah kita lanjut ke ceritanya langsung? Enggak usah. Yuk. Yuk, kita Yuk. pulang. Yuk. Jadi kita langsung matiin aja. Ya terima kasih semua. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Lanjut ke cerita. Judul cerita pengalaman mistis di kapal pesiar. Halo semua, kali ini kami akan membagikan cerita yang kami dapat dari teman kakak sepupu dari Rizky, Mas Amin. Kita sebut saja Mas Bagus. Mas Bagus ini bekerja sebagai pelayan di sebuah kapal pesiar yang berlayar ke benua Eropa. Kapal ini adalah kapal pesiar yang mewah dengan fasilitas-fasilitas lengkap, dari kolam renang, restoran bintang 5, hingga hal yang cukup luas untuk hiburan. Kapal ini baru berumur sekitar 7-10 tahunan. Namun dengan segala kemewahan yang ada ternyata kapal pesiar ini tak luput dari kejadian ganjil yang biasa terjadi. Gangguan pertama yang dirasakan Mas Bagus terjadi saat dia istirahat dan tidur di ranjang susun yang berada di kamar pegawai. Saat itu Mas Bagus menempati ranjang bagian atas dan temannya tidur di ranjang bagian bawah. Saat itu jam menunjukkan pukul 1:30 pagi dan Mas Bagus masih terjaga. Tiba-tiba Mas Bagus merasakan hawa yang tidak enak di sekitarnya. Ternyata Mas Bagus mengalami ketindihan. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan.
hanya mata yang bisa melirik ke kanan dan ke kiri. Selang beberapa lama, dari bawah muncul wanita dengan muka rata mendekat ke muka Mas Bagus. Makhluk itu mendekat ke arah muka Mas Bagus hingga berjarak 1 jengkal. Mas Bagus ingin berteriak namun tidak bisa. Mulut seperti dibungkam, tangan dan kaki terasa diikat. Tetapi Mas Bagus tidak menyerah. Dia berdoa dalam hati dan berjuang agar bisa bangun. Akhirnya setelah berdoa dan usaha yang cukup keras, Mas Bagus bisa bangun. Tetapi saking kuatnya, kepala Mas Bagus terbentur langit-langit kamar. Mas Bagus bangun dengan terengah-engah dan keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Akhirnya Mas Bagus menenangkan diri dengan bersolawat hingga tenang dan bisa kembali tidur. Namun teror ini tidak berhenti sampai di situ saja. Selang berapa lama setelah Mas Bagus tertidur, dia dikejutkan dengan tangan yang menarik kakinya hingga terjatuh dari ranjang bagian atas. Mas Bagus terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya Mas Bagus tidak bisa tidur hingga esok pagi. Itu untuk gangguan pertama, dan gangguan selanjutnya terjadi pada teman Mas Bagus yang bekerja sebagai fotografer event. Kita sebut saja Mbak Ayu. Suatu hari ada event pemotretan di kapal. Mbak Ayu seperti biasa mempersiapkan peralatan fotografi untuk event tersebut. Event diselenggarakan di dekat hal dan gudang perlengkapan di belakang. Saat itu Mbak Ayu bermaksud untuk mengambil peralatan di gudang. Pergilah Mbak Ayu sendiri ke gudang yang dimaksud. Namun sesampainya Mbak Ayu di gudang, dia melihat sesosok orang yang sedang duduk di sana. Mbak Ayu menduga kalau orang ini bukan tamu karena pakaiannya agak aneh dan berbeda. Sosok ini memakai jubah dan topi koboi yang menutupi wajahnya. Setelah melihat sosok itu, Mbak Ayu kaget dan kesulitan bernafas. Namun Mbak Ayu berusaha untuk mengambil barang yang ada di gudang dan cepat-cepat lari dari tempat itu. Setelah beberapa lama, temannya bertanya pada Mbak Ayu, ada apa dengan dirinya. Mbak Ayu kemudian menunjuk ke gudang dan mengatakan kalau ada orang duduk di sana. Temannya kemudian berkata kalau di sana tidak ada siapa-siapa. Akhirnya setelah pulang, Mbak Ayu bertanya ke orang pintar. Dalam tanda kutip pintar. Dan ternyata seseorang yang dilihat Mbak Ayu adalah makhluk halus. Orang pintar tersebut berkata bahwa makhluk itu tidak bermaksud jahat, dan makhluk itu bersalah karena sudah merasa bersalah. Makhluk itu merasa bersalah karena sudah membuat takut Mbak Ayu. Karena setelah kejadian itu Mbak Ayu rezekinya lancar dan naik jabatan cepat dan sering mendapatkan job. Oke, cerita berakhir sampai di sini. Ini Wow, absurd ya. absurd sekali. Bentar ya, kita bahas. Oke. Bentar, ini berarti hantunya internasional dong. Iya dong. Harusnya dong. Bahasa Inggris dong. Ini aku sebenarnya tadi aku kan ini ngetik ulang cerita ini. Oke, jadi pertanyaan enggak pertanyaan sih. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Oke. Yang Mas Bagus diganggu di kasurnya, di ranjangnya. Wajah, maksudnya ini hantu muka rata. Hantu muka
Mukarata ini berarti dia udah di kapal itu. Cukup lama sih. Enggak, maksudnya Apa? ini kapal dari 7 ada dari 7 sampai 10 tahun. Umurnya. Sekitaran segitu. Kok udah ada? Ya kenapa belum ada? Ya kan mungkin toh. Itu bawa dari mana gitu bisa kan? Kadang ada yang nempel gitu ya, nempel ke orang. Nempel ke orang terus terus tinggal nyaman di situ ke situ gitu. Atau ada hantu yang misalnya berlabuh di Pearl Harbor. Apa? Ya pelabuhan lah, itu pelabuhan. Anda tahu nggak sih Pearl Harbor apa? Enggak tahu apa. Udah nanti aja. Ya berlabuh di pelabuhan. Siapa tahu ada yang kernetnya itu ayo. Terus ada hantu masuk lupa enggak turun bisa. Siapa tahu kan? Gak aneh ya. Teorinya gak aneh. Jadi mungkin dibawa orang juga bisa. berarti dia nempel orang terus Atau karena nyaman dia di situ gitu. atau pasti nggak di mana ada hantu yang masuk situ terus nggak bisa berenang bisa. Ya, maksudnya kan pas di tengah kan dia nggak bisa berenang ya tinggal di situ aja. Bisa loh. Hantu berenang. Bentar ini. Oke, gini hantu muka rata. Udah sangat pasaran ya. Pasaran sih. Amat sangat pasaran ya hantu bermuka rata. Kayaknya cuma kelihatan hidung sama hidung. Enggak, mulus. 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 Ya mulus, enggak ada mukanya berarti ya. Enggak ada. Oke. Itu ya kasihan si Mas Bagus. Oh, enggak Jatuh dari apa? Tingkat Enggak, bawah, ini sakit loh. Aku mau bahas ini. Kan dia kan ini tindian. Heeh. Ini pas lihat dia Mas Bagus ini ngelihat hantu ini, dia tindian. Ya pas tindian toh, Ya, pas tindian. tindian. Terus hantunya dekat. Nah, mendekat kan kalau orang tindian kayak gitu. Dia nggak bisa ngomong, di depannya entah ada apa, entah itu orang gila atau entah itu di mimpinya. Di mimpinya itu dia ngelihat apa namanya? Hantu. Hantu itu. Dia dan masalahnya ini dia katanya kan cuma Sejengkal sejengkal. Apa maksudnya wajahnya sama si hantunya. hantu ini kan bener-bener deket banget. Sejengkal. Itu serem sih ya. Sangat dong. Kalau kamu di situasi itu apa yang kamu lakukan? Enggak, gini, enggak tahu. Aku juga enggak bisa apa-apa. Soalnya kan kita tindian. Aku juga pernah tindian. Tindian tapi tindiannya enggak kayak ceritanya Mas Bagus ini sampai ekstrim sampai ke dekat wajah. Itu aku cuma diliatin di kasur, tidur di kasur. Di depan di bawah bukan di bawah kaki. Di paling ujung kasur itu ada orang berdiri. Ya kuntilanak berdiri, dia ngeliatin aku. Oh juga bisa. Itu aku nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Serem ya. Itu kata ibuku yang bangunin aku udah dalam posisi tidur. Itu segala doa aku baca. Bisa lah. Tapi dengan maman. Gitu. Gua pakai narkoba ya? Enggak ya? Mabuk. Kenapa jadi narkoba ya? Dia enggak tahu. Kenapa jadi narkoba? Enggak nih, kayak yang satu itu udah selesai, yang kita lanjut ke Kedua. cerita kedua. Apa tadi? Ya, cerita kedua. Cerita kedua. Kejadian kedua yang dialami Mas Bagus. Masih ya Mas Bagus. Mas Bagus yang ditarik. Tarik lah ya. Kayak ya, kayak apa namanya? Kayak Conjuring ya. Oh sih ya. Yang satu. Yang Conjuring satu kan ada bukan bukan narik kaki enggak tuh itu? Iya ada. Di kasur kan dia ada. Awalnya hantunya narik selimut, habis itu narik kaki. Kalau nggak salah itu ya. Oke. Untung cuma narik kaki ya. Ini apakah hantunya sama? Enggak, itu untung Gimana? cuma narik kaki. Yang? Coba narik saldo ATM. Enggak bisa. Ya, lanjut. Oke. Kurang. Ayo, lanjut. Cukup bapak-bapak. Mau siapa tanyakan apa? Apakah hantu tadi ya hantu yang sama? Kemungkinan sama. Kemungkinan ya. Kemungkinan sama-sama yang. Soalnya kan dia tahu toh. Ini orang bisa lihat aku. Ya udah saya ganggu. Tarik wae. Kalau orang Energinya beda lah. Mungkin dia dia tahu kalau Mas Bagus itu bisa. Gini berarti secara logika kita menghadapi makhluk-makhluk kayak gini. Kalau dia tahu atau kita berpikir kalau kita ngelihat dia, kita bisa ngelihat dia. Terus dia sadar kalau orang ini bisa ngelihat dia.
Jadi kan kita ngadepinnya jangan pura-pura lihat dia dong. Jangan pura-pura kita nggak lihat. Kan biasanya orang lihat celana. Coba yang Pura-pura nggak lihat lah. coba. Bisa nggak? Kalau rame-rame mau. Ayo dewe ya. Nggak tahu sih kalau. Lah ya. Nggak pasti celana. Kalau orang dia kan wajarnya orang habis lihat kayak gitu pura-pura Kaget. enggak. Awal satu kaget. Tapi kalau orang-orang kan ada beberapa orang yang kagetnya enggak sampai teriak gitu. Cuma oh gitu kan. Itu berarti kan kalau orang itu bisa, kalau itu ramean, kalau orang ramean kita lihatnya rame-rame. Ya enggak no. Enggak kalau si hantu ini kan gitu. Aku gini. Nah, tapi nanti endingnya enggak serem deh nanti masalahnya. Jangan. Ya udah enggak jadi. Jadi Kita channel seram. kita jangan seram. Nanti ada Channel yang lain. Nanti ada segmen baru ide sih nanti, tapi nanti ada. Oke. Jadi cerita kedua. Kejadian ketiga sekarang. Kejadian kedua. Ini Ketiga. Ini Santai. enggak, soalnya tadi aku ngetik ngetik ulang lagi. Ini pas bagian Mbak Ayu ini aku ketawa dari awal sampai akhir. Seriusan. Sekarang yang pengen kutanyakan gimana? Oke, jadi ini hantu internasional. Iya. Pakai baju jubah-jubah ala Kobe lah. Ada kan Kobe pakai jubah-jubah Ada gitu, kan? banyak. Terus pakai topi Kobe menutupin mukanya. Menakuti Mbak Ayu. Nah, ini yang aku paling absurd dari cerita ini itu cuma satu. Kenapa? Mbak Ayu kan tadi di dalam cerita pulang ke Indonesia. Sempat dikatakan kalau dia pulang ke Indonesia untuk berlibur. Ya pulang kampung lah. Nah, maksudnya pulang kampung ke Indonesia dan si Mbak Ayu ini ketemu langsung ke orang pintarnya. Kenapa habis di curhat lah di kapal ketemu kayak gini terus gimana. Terus ayo apa? HP tolong HP bentar. Tak salin. Passwordnya kita. Oh iya. Oke, jadi si Mbak Mbak Ayu ini dia pulang ke Indonesia dan dia langsung berpikiran untuk ketemu sama Orang pintar dalam tanda kutip. ya. Nah itu. Pertanyaannya kan satu gini. Aku yang ku tahu dari orang pintar ini itu dia kan berkomunikasi sama ke makhluk halus dong. Entah itu perantaranya makhluk yang lain atau dia sendiri nggak tahu kan. Ya, makhluk lainnya itu apa? Makhluk lainnya itu apa? Kodam. Bukan gudam. Anda mau macam-macam lagi. Saya tampol. Terus. Jadi si Mbak Ayu ini dia bertemu sama ini. Enggak, maksudnya si orang pintar ini dia bilang kalau si makhluk ini merasa bersalah. Dia nggak ada niatan buat nakutin Mbak Ayu. Terus dia merasa bersalah udah nakutin Mbak Ayu. Gimana caranya dia tahu? Masalahnya kan gini orang ini hantu internasional. Kita itu di dunia serba modern. Siapa tahu pakai Google Translate. Ya kali. Atau orang pintarnya itu beneran pintar loh, siapa tahu. Guru bahasa Inggris. Ya, kita nggak tahu juga sih, tapi atau pengajar di LT. Enggak, aku tanyanya. Ya Allah. Ya Allah, bentar. Di pause ya, Pak. Oke, kita lanjut ke ceritanya lagi. Kita tadi bahas ke Mbak Ayu. Ya Allah, ini orang pintar ini memang dia mungkin lewat spiritualnya. Enggak juga enggak tahu sih ceritanya. Maksudnya berarti orang kayak gini berarti dia mau hantunya dari manapun dia bisa berkomunikasi. Harusnya. Entah pakai apa kita enggak tahu. Oke. Mungkin di dunia sana udah canggih. Ya kita enggak mau bahas itu juga sih. Mau ke dunia sana? Enggak. Oh iya. Aku udah tahu ceritanya maksudnya. Oh iya. Itu dari kamu juga. Oke, udah ya kayaknya. Udah kayaknya lah.
kita cukupkan saja cerita pada malam hari ini. Oh iya. Terus mengingatkan lagi ke teman-teman kalau kita di bulan puasa tetap tayang. Tetap tayang. Tapi jam tayang kita ubah dari awalnya jam 7 malam kita ubah ke jam setengah 5. Jam 5. Jam 5 setengah 5. Oh, setengah 5. Jam 5 aja. Jam 5. Oh, jam 5. Kan bukannya puasa jam berapa? Kita paling jam segitu. Kita tayang jam 5 sore. Iya. Dengan hashtag Apa? dengan hashtag Apa? Ngabuburam. Ngabuburit bareng seram. Yes, mantap. Oke, itu. Dan ngingetin satu lagi, kita bakal fast reveal di episode 50. Masih tersisa 37 episode. 38 toh. 37 dong, ini 13 episode 13. Oh iya 37 berarti. Masih 37 lagi. Kita akan fast reveal. Oke. Dan cukup sekian untuk cerita untuk seram hari ini. Ya. Ada saya Iksan dan Rizky. Selamat malam, dan ingat, mereka ada di mana-mana dan mereka di dekat kita.